Serius, Ras? Rumah segede itu cuma 1,5 juta per bulan. Saras mengangguk pelan sambil menyeruput kopi saset yang sudah dingin. Malam itu, ia dan 2 temannya duduk di warung kaki 5 dekat gerbang kampus ITS. Di atas layar ponselnya, foto rumah bergaya kolonial berdiri dengan jendela-jendela tinggi dan pagar besi yang sudah mulai berkarat. Dekat, luas, dan murah. Ibu kosku sebelumnya mendadak naikin harga sewa. Jadi aku nggak punya banyak pilihan. Murah sih murah, tapi kok kelihatan tua banget ya? Tanya Rani sambil menyipitkan mata. Tapi kan bukan berarti horor, jawab Saras, setengah menertawakan sugesti temannya. Namun yang tak ia ceritakan malam itu adalah perasaan aneh yang ia rasakan sejak pertama melihat rumah itu. Ia ingat betul saat pertama kali melewati rumah tersebut di jalan sempit kawasan Ngagel Jaya Selatan. Pagar besi dibiarkan terbuka, halaman depan ditumbuhi tanaman liar, dan ada kursi goyang kayu di teras yang tampak menghadap ke arah tembok. Seharusnya kursi goyang menghadap keluar, kan? Keesokan harinya, Saras menandatangani surat sewa rumah dengan pemiliknya, seorang perempuan tua bernama Bu Ratmi. Perempuan itu datang sendiri ke rumah dengan ojek online, membawa map coklat berisi surat-surat rumah. Tubuhnya kurus kering, mengenakan baju lurik dan sandal jepit, dan suaranya nyaris seperti bisikan. Saya tinggal di Malang sekarang. Rumah ini sudah lama kosong. Nanti kuncinya saya tinggal di dalamnya. Saya tidak akan kembali ke sini dalam waktu dekat. Ada sesuatu dalam cara Bu Ratmi bicara yang membuat Saras ingin bertanya lebih jauh, tapi perempuan itu seperti buru-buru pamit, seolah ingin pergi sebelum hari benar-benar gelap. Saat ia naik ke ojek, ia sempat berpesan, lirih, "Kalau malam, jangan nengok ke atas." Hari pertama tinggal di rumah Ngagel itu terasa biasa saja. Debu tebal di lantai, jendela-jendela yang susah dibuka, dan cat yang mengelupas di beberapa bagian. Tapi secara struktur, rumah itu masih kokoh. Ruang tamu luas dengan lampu gantung tua menggantung seperti sarang kelelawar. Ada 2 kamar tidur besar, 1 kamar kecil di belakang, dapur luas, dan kamar mandi dengan kloset jongkok serta ventilasi kayu yang tidak bisa ditutup. Yang menarik perhatian Saras adalah sebuah lemari kayu tua menempel di dinding ruang belakang. Tidak bisa digeser, tidak bisa dibuka. Sepertinya bukan lemari biasa, tapi entah kenapa dibiarkan seperti menyatu dengan tembok. Saat malam tiba dan Saras mencoba tidur, suara sepi rumah itu terasa menelan semua bunyi. Bukan keheningan biasa, tapi seperti vakum. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara motor dari jalan depan, tidak ada angin. Dan pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar langkah kaki, berat dan lambat, di atas langit-langit kamarnya. Langkah itu bergerak perlahan dari ujung ke ujung, lalu berhenti tepat di atas tempat tidurnya. Ia menahan napas. Tangannya bergerak pelan meraih ponsel. Tapi sinyal hilang. Bukan lemah, hilang. Ia mencoba memaksa diri tidur lagi sambil membujuk logikanya. Itu pasti kucing, atau mungkin tikus besar. Tapi sebelum matanya benar-benar terpejam, ia teringat ucapan Bu Ratmi. Kalau malam, jangan nengok ke atas. Dan entah kenapa, ia justru sangat ingin tahu apa yang sebenarnya ada di atas. Pagi itu Surabaya diguyur hujan deras. Hujan yang dinginnya seperti menyusup langsung ke tulang. Saras duduk di meja makan rumah Ngagel sambil menggenggam cangkir teh panas. Matanya menatap langit-langit ruang tengah, tepat ke arah sumber suara langkah tadi malam. Plafon kayu rumah itu memang tampak aneh. Tidak ada pintu loteng, tidak ada ventilasi ke atas. Hanya papan-papan kusam, sebagian melengkung dan retak, tapi terlalu rapi untuk rumah tanpa lantai atas. Ia memutuskan untuk bertanya pada seorang tukang bangunan yang sedang merenovasi rumah tetangga. Namanya Pak Arif, pria berusia 50-an yang wajahnya keras namun ramah. Ketika Saras menunjukkan denah rumah dan bertanya apakah mungkin rumah itu punya loteng tersembunyi, ekspresi Pak Arif berubah. Loteng? Rumah segede ini harusnya ada, sih. Tapi kalau kamu bilang gak ada tangga akses, ya aneh juga. Mau saya lihat ke dalam? Pak Arif mengecek setiap sudut rumah, mengetuk-ngetuk tembok, mengangkat plafon kamar mandi yang sedikit longgar. Ia berdiri cukup lama di ruang belakang, menatap lemari tua yang menempel di dinding. Ini lemari janggal. Kayaknya bukan lemari, ini buat nutupin lubang. Saras merasa bulu kuduknya meremang. Lubang kemana, Pak? Pak Arif mengangkat bahu,
tapi matanya seperti menyimpan jawaban yang tak ingin ia ucapkan. Lalu ia melanjutkan mengecek bagian atap luar. Ia naik ke atas genteng melalui tangga bambu, menggeser beberapa genteng. Beberapa menit kemudian, ia turun dengan wajah pucat. "Plafon kamarmu nggak langsung ke atap." Saras mengernyit. "Maksudnya gimana, Pak?" Di atas plafon kamar itu ada ruangan sempit, lebarnya sekitar 2 meter, tapi nggak ada akses ke sana dari dalam rumah. "Hah, ada ruangan, tapi nggak ada pintu." Pak Arif hanya mengangguk, wajahnya tampak tak nyaman. "Saya kerja bangunan udah dari zaman dulu, tapi jujur, saya nggak pernah lihat rumah kayak begini. Dan tadi waktu saya di atas, saya lihat jejak kaki, seperti ada yang mondar-mandir di ruangan itu." Saras terdiam, menggenggam cangkir teh yang kini sudah dingin. Tangannya gemetar. "Pak Arif, rumah ini kayaknya dulu pernah dipakai buat apa ya?" Pak Arif tidak langsung menjawab, tapi sebelum pamit, ia sempat berkata, "Ngagel ini dulunya kawasan Belanda. Banyak rumah tua peninggalan zaman kolonial. Ada yang dipakai tempat tinggal, ada yang dipakai buat nyimpen orang." Saras tercekat. "Nyimpen orang?" Pak Arif menatapnya sebentar, lalu memalingkan muka. "Iya, tapi bukan orang hidup." Malamnya, Saras tidak berani tidur di kamarnya sendiri. Ia pindah ke ruang tengah, menyalakan semua lampu, menutup tirai, dan membiarkan TV menyala pelan hanya untuk suara. Tapi tepat pukul 2, TV mendadak mati sendiri. Lampu berkedip pelan, dan dari arah plafon kamar, yang letaknya hanya beberapa meter dari tempatnya tidur, terdengar bunyi seretan. Seperti sesuatu yang berat diseret pelan-pelan, tepat di atas papan kayu. Dan suara itu berhenti, tepat di atas pintu. Lalu pelan-pelan, terdengar suara napas. Tapi suara itu bukan napas manusia biasa, itu napas yang basah, seperti seseorang yang paru-parunya penuh cairan, tapi tetap memaksa hidup. Saras memejamkan mata, menggigit lengan bajunya sendiri agar tidak berteriak. Ia tak berani bergerak, ia tak berani bicara. Tapi yang paling sulit adalah, ia tidak boleh menengok ke atas. Pagi harinya, langit Surabaya mendung, awan menggantung rendah. Saras tak tidur semalaman, matanya sembab, wajahnya pucat, dan jemarinya terus memutar-mutar kunci rumah di atas meja. Tak ada jejak suara napas basah itu pagi ini. Tapi udara rumahnya tetap seperti sebelumnya, dingin dan mati. Ia menatap lemari tua yang menempel di dinding ruang belakang. Kayu jatinya sudah lapuk di beberapa sisi, berjamur di bagian bawah. Sejak awal, lemari itu seperti terlalu menyatu dengan tembok, seolah sengaja diletakkan di situ bukan untuk menyimpan barang, tapi menutup sesuatu. Siang itu, Saras menghubungi temannya, Dito, anak teknik mesin yang cukup jago membongkar barang. Dengan alasan penasaran pada desain lemari tua kolonial, ia minta bantuan untuk membongkar lemari tanpa menyebut apapun soal suara atau misteri. Dito datang sore hari dengan alat-alat seadanya. Setelah 1 jam membongkar engsel dan paku-paku karat, mereka berhasil menggeser lemari itu sekitar 20 cm dari tembok. Dan di balik lemari itu, ada pintu kecil, tersembunyi. Catnya sama persis dengan warna tembok, menyamar nyaris sempurna. Tingginya hanya sekitar 1 meter. Tidak ada gagang pintu, hanya lubang kunci bulat tua, seperti kunci besi kuno zaman Belanda. Saras dan Dito saling pandang. "Ini pasti ruang penyimpanan," kata Dito mencoba logis. "Mungkin gudang tua. Tapi kenapa ditutup lemari begini ya?" Saras mencoba tertawa, tapi suaranya kaku. "Biar nggak kelihatan, buat nyimpen harta karun mungkin." Yang membuatnya makin tidak tenang, bagian bawah pintu itu sedikit retak, dan dari celah tipis itu, keluar bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis. Dito berjanji akan kembali malamnya dengan membawa alat untuk membuka lubang kunci tua itu. Tapi saat malam tiba, ia tidak datang. Pesan Saras centang 1, nomornya tidak aktif. Pukul 10 malam, hujan mulai turun, deras. Petir menyambar beberapa kali, cukup untuk membuat lampu rumah berkedip-kedip. Saras memutuskan untuk tidur di ruang tamu sambil menunggu kabar dari Dito. Tapi saat hendak mematikan lampu dapur, pintu lemari itu terbuka sendiri. Bukan seluruhnya, hanya menganga sedikit, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa pintu kecil di baliknya kini terbuka juga. Dari celah hitam di balik pintu mungil itu, keluar bau yang sangat menyengat, bukan hanya tanah,
tapi seperti daging tua yang basah. Saras mundur perlahan. Tapi saat ia melangkah satu langkah ke belakang, sesuatu dari dalam sana mengeluarkan suara nafas yang berat. Saras berlari ke kamar, mengunci diri, dan menutup kupingnya dengan bantal. Tapi suara itu terus terdengar, bukan dari pintu, bukan dari dalam rumah, tapi dari dalam kepalanya. Suara itu tidak berupa nafas tertahan lagi. Kini hanya suara ratapan. Esok paginya, Saras mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. Jangan buka pintunya. Lemari itu dulu untuk mengunci satu orang. Jangan ulangi yang dulu. Tak ada nama, tak bisa dibalas. Tapi satu hal jelas, seseorang sedang memperhatikan rumah ini. Atau mungkin yang di dalam rumah ini sudah mulai keluar. Pagi itu, udara Surabaya masih menyisakan dingin sisa hujan malam. Saras duduk di ruang tamu, matanya terpaku pada pesan pendek dari nomor tak dikenal. Jangan cari tahu lebih dalam, nanti kamu celaka. Ia mencoba menenangkan dirinya. Pesan ini datang dari manusia kan? Nggak mungkin kan hantu bisa kirim pesan. Tapi siapa? Sambil menyesap teh, Saras teringat sesuatu. Kemarin saat ia berbicara dengan Pak Arif tentang struktur rumah, percakapan mereka terjadi di halaman depan. Suaranya cukup keras, dan di gang sempit seperti Ngagel Jaya Selatan, suara mudah menyebar. Mungkin seseorang mendengar. Ia memutuskan untuk keluar rumah, menelusuri gang kecil di sekitar. Di rumah sebelah, bercat hijau pudar dengan pagar besi yang nyaris roboh, ia melihat seorang perempuan tua menyapu halaman. "Permisi, Bu," sapanya pelan. Perempuan itu menoleh, wajahnya cekung dan keras, tapi matanya awas. Ia berhenti menyapu. "Saya Saras, yang ngontrak rumah sebelah." "Iya, saya tahu," jawabnya tanpa senyum. Saras maju selangkah. "Semalam, saya dapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya soal sesuatu di rumah saya." Si ibu langsung diam. Genggaman pada gagang sapu mengencang. "Bu, kalau ibu tahu sesuatu, tolong. Rumah itu aneh. Saya dengar suara di atas langit-langit, padahal katanya nggak ada loteng." Si ibu tak langsung menjawab, tapi kemudian berkata pelan, "Saya tanya ke Pak Arif, saya lihat dia keluar dari rumahmu kemarin. Saya tanya nomormu dari dia." Saras menahan napas. Jadi benar, pesan itu dari tetangga ini. "Apa maksudnya, Bu?" desaknya. Perempuan itu menatap tajam, lalu perlahan membuka mulut. "Dulu, waktu saya masih kecil, rumah itu milik seorang dokter Belanda. Namanya Dr. Willem van Hoorn. Dia tinggal di situ sama anak angkatnya." "Anak angkat?" "Iya, laki-laki, nggak pernah kelihatan keluar rumah. Katanya sakit, nggak boleh kena cahaya. Tapi tetangga-tetangga dulu sering dengar suara tangis, jeritan, dari dalam rumah." Saras merinding. Setelah Indonesia merdeka, si dokter pergi. Tapi waktu warga masuk, rumah itu kosong. Nggak ada satu orang pun. Tapi di dalam loteng, ada jejak kehidupan. Bantal, guling, cangkir-cangkir teh. Dindingnya penuh coretan. Dari ujung ke ujung, ditulis pakai arang. Saras merasa napasnya sesak. Apa yang ditulis? Perempuan itu menatapnya lekat-lekat. "Buka pintunya. Aku tidak gila." Perempuan itu kembali menyapu, menolak bicara lebih jauh. Tapi sebelum Saras pergi, ia sempat berkata lirih, "Kalau suara itu mulai bicara, jangan jawab. Dan apapun yang terjadi, jangan kasihan. Itu bukan suara minta tolong." Malamnya, Saras memberanikan diri menutup kembali pintu kecil itu, meski hanya bisa didorong sebagian. Ia mengganjalnya dengan ember cat dan menumpuk koper tua di depannya. Tapi pukul 2, seperti biasa, suara itu kembali. Tapi bukan langkah, bukan napas. Kini lebih seperti suara seseorang duduk di pojok, bergumam sendirian. "Buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya." Saras tidak bisa tidur. Matanya menatap ke langit-langit yang gelap, dan telinganya mendengarkan, bukan hanya suara dari atas, tapi juga suara dari dalam dirinya sendiri. Sejak pintu itu terbuka, rasanya rumah ini hidup, atau lebih tepatnya, mengandung sesuatu. Keesokan paginya, Saras kembali menemui perempuan tua di rumah sebelah. Ia membawa pisang goreng hangat dan teh manis sebagai alasan untuk kembali datang. Perempuan itu, yang akhirnya menyebut namanya sebagai Bu Yasinah,
awalnya enggan bicara, tapi saat Saras dengan jujur mengatakan bahwa suara-suara itu mulai mengganggu pikirannya, bahkan muncul dalam mimpi, Bu Yasinah hanya menghela napas. Kamu nggak akan tenang sampai tahu semua. Tapi siap nggak kamu? Saras mengangguk. Di dalam rumah Bu Yasinah yang pengap dan penuh bau kapur barus, Saras mendengar kisah yang seharusnya tetap terkubur. Tahun 1948, saat revolusi masih panas dan Belanda mulai ditarik mundur, rumah itu ditempati oleh seorang dokter Belanda bernama Willem van Hoorn. Orangnya tertutup, tapi dikenal dermawan. Banyak warga datang untuk berobat. Tapi suatu hari, suara-suara tangis mulai terdengar dari dalam rumah. Anak-anak yang main layangan di luar sering bilang mereka lihat bayangan anak kecil di jendela atas, meskipun rumah itu hanya satu lantai. Dulu belum ada yang sadar, ternyata ada ruang tambahan tersembunyi. Loteng buatan yang nggak terhubung dengan struktur utama. Dibangun khusus, disembunyikan, kata Bu Yasinah pelan. Ada lubang seperti lorong yang mengarah ke loteng. Anak itu, yang disebut sebagai anak angkat dokter, tak pernah diperlihatkan keluar. Tak punya nama di dokumen, tak ada akta lahir. Tapi beberapa warga yang dulu pernah melihatnya mengaku bahwa ia tidak seperti anak-anak biasa. Bukan cacat, bukan sakit, tapi terlalu tenang, terlalu pucat. Matanya terlalu lama menatap, dan sekali ia bicara, semua orang merinding. Beberapa bilang itu bukan anak, tapi hasil eksperimen dokter. Dokter sering memberikan suntikan-suntikan penenang. Katanya biar anak itu sembuh. Ada juga yang bilang anak itu kerasukan. Aku nggak tahu mana yang benar, gumam Bu Yasinah. Namun yang pasti, suatu malam menjelang kepergian Belanda, suara jeritan mengguncang rumah. Beberapa tetangga berlari keluar dan melihat Dr. Van Hoorn menutup pintu rumah dengan rantai dari luar. Wajahnya penuh darah, tangannya gemetar. Lalu ia naik ke mobil dan tidak pernah kembali. Saras pulang dengan kepala berat dan hati mual. Kini semuanya terasa jelas, suara langkah, napas basah, bisikan tengah malam, bukan hantu, tapi seseorang yang dulu pernah hidup, dikurung, dan ditinggalkan. Dan mungkin, belum benar-benar mati. Malam itu, Saras kembali memandangi pintu kecil di balik lemari yang belum ia tutup sempurna. Ia mendekat, menempelkan telinga ke permukaan kayunya. Diam, tapi saat ia hendak menjauh, terdengar suara kecil, seperti suara anak laki-laki, pelan, rapuh, tapi jelas. Buka pintunya. Saras terpaku, bibirnya gemetar, dan di dalam hatinya muncul sebuah pikiran. Bagaimana kalau dia memang bukan jahat? Bagaimana kalau dia hanya ingin keluar? Hujan kembali mengguyur Nagel tanpa henti malam itu. Angin menderu membawa bau lumpur dan sesuatu yang lebih anyir. Saras duduk di meja ruang makan, menatap pesan terakhir dari Bu Yasinah. Kalau kamu dengar suara mengetuk dari dalam, jangan balas. Itu bukan minta dibuka, itu sedang menguji kamu. Ia menaruh ponsel, lalu menatap lemari tua di ujung ruangan. Sejak sore, udara dari celah pintu kecil itu terasa makin dingin, seolah ada pendingin udara tua yang menyala dari dalam. Lalu, ketukan pertama terdengar. Pelan, lembut, tapi bukan di pintu depan, bukan di jendela. Tepat dari balik lemari, Saras menahan napas. Ia ingat peringatan itu, tapi rasa penasaran kini tumbuh di benaknya seperti jamur dalam gelap. Ketukan kedua, lebih jelas. 2 kali, seperti kode. Ia berdiri, tubuhnya bergerak sebelum pikirannya menyusul. Lemari digeser sedikit, kini pintu kecil itu benar-benar terlihat. Saras bersimpuh, menatap gagang pintu tua berkarat. Ia menempelkan telinga. Diam, tapi saat ia hendak berdiri kembali, pintu itu bergerak sendiri, menganga perlahan. Dari balik kegelapan, tak ada yang muncul, tapi udara dari dalam membawa sesuatu yang membuat Saras hampir muntah. Bau tembaga, seperti darah yang lama mengering. Ia menyorotkan senter ke dalam. Sebuah tangga kayu kecil mengarah ke atas. Tangga itu tua, sempit, dan sepertinya menuju ke ruang loteng buatan yang disebut Bu Yasinah. Saras tahu ini bodoh. Tapi tubuhnya seperti dirasuki rasa ingin tahu yang tak bisa dilawan. Ia merangkak masuk, anak tangga berderit tiap kali diinjak. Ruangan itu gelap, sempit, lembab. Dinding-dindingnya dipenuhi goresan-goresan aneh. Bukan huruf, bukan gambar,
tapi coretan acak yang menumpuk seperti seseorang menggoreskan arang ke tembok berulang-ulang dalam keadaan panik. Ada kasur kapuk tua di sudut, kering dan sobek. Di atasnya ada bantal, dan di sebelah bantal, mainan mobil kayu kecil, patah di satu roda. Saras memutar senter ke dinding lain. Kali ini ia melihat tulisan yang terbaca. Buka pintunya, aku masih hidup, aku tidak gila. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari atas. Saras menyorot ke langit-langit loteng. Ada lubang kecil, seperti bekas kamera tersembunyi atau ventilasi. Tapi di lubang itu, ada mata. Satu mata, kecil, bulat, tak berkedip, menatap langsung ke arah Saras. Saras menjerit dan berlari menuruni tangga sempit, terjatuh, berguling keluar pintu kecil, dan membanting lemari kembali ke tempatnya. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia bersembunyi di bawah meja makan, gemetar. Tapi saat ia berpikir semua sudah selesai, dinding di dekat pintu depan mulai berbunyi. Saras keluar perlahan, masih gemetar. Dan di dinding yang menghadap pintu depan, ia melihat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, goresan-goresan baru, masih segar, seperti digores dengan ujung kuku, dan membentuk satu kalimat. Tolong aku, buka pintunya. Sejak malam ia melihat mata itu mengintip dari langit-langit. Saras tidak pernah tidur dengan lampu mati lagi. Tapi Saras mulai mendengar suara yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Suara langkah kecil di atas plafon, benda jatuh, kadang seperti bunyi rantai diseret. Padahal ia sudah memaku kembali pintu kecil di balik lemari. Pagi itu, ia menerima pesan suara dari nomor tak dikenal. Sumbernya, Bu Yasinah. Suaranya parau, terburu-buru. Saras, saya minta maaf kalau saya salah bicara waktu itu. Tapi saya harus jujur, saya pernah dengar kamu ngobrol di depan rumah dengan Pak Arif tentang ruangan di loteng itu. Sejak saat itu, saya ingat sesuatu yang dulu saya sembunyikan dari diri sendiri. Saya pernah tinggal di rumah itu. Dulu, waktu kecil, bapak saya sempat kerja di rumah dokter Belanda yang lama tinggal di sana. Dan saya pernah disuruh bersih-bersih ke atas loteng. Saya dengar suara tangis dari balik tembok kayu. Tapi waktu saya lapor, saya justru dikunci di sana semalaman. Kalau kamu masih waras, jangan ajak siapapun ke atas. Karena begitu seseorang tahu keberadaan ruang itu, suara itu akan ikut dalam mimpi mereka juga. Pesan itu berhenti. Tapi telinga Saras seperti masih mendengar bisikan kecil di latar belakang rekaman, suara anak kecil yang tertawa, lalu mendesah panjang. Malam itu, loteng seperti hidup. Saras terbangun pukul 2 dini hari oleh suara gesekan dari langit-langit, tepat di atas tempat tidurnya. Kali ini ia tak bisa menahan diri. Ia ambil senter dan obeng, menyeret kembali lemari tua. Ia tahu pintu kecil itu sudah dipaku, tapi dari celah kayu, muncul seutas benang merah, seolah sengaja dijulurkan dari dalam. Saras menariknya. Dari dalam, terjatuh sebuah kertas lusuh, terlipat 3, ditulis tangan. Hurufnya kecil dan padat, khas tulisan anak-anak. Saras membacanya. Tolong temukan aku. Saras membeku, kertas itu masih hangat. Keesokan paginya, Pak Arif kembali datang membawakan air galon. Tapi kali ini ia tampak cemas. Bu Saras, semalam tetangga sebelah lihat ibu berdiri di balkon atas, padahal katanya lampu rumah semua mati. Mereka bilang ibu berdiri bengong, tatapannya kosong, terus ada bayangan kecil di belakang ibu. Saras menggeleng. Ia tidak pernah keluar rumah malam itu, apalagi naik ke balkon lantai atas. Ia bahkan tidak tahu rumah itu punya balkon, tapi rasa dingin menjalari punggungnya. Hari berlalu, tapi Saras makin sering mendengar suara ketukan kecil dari atas. Terkadang, suara bisikan tanpa kata, dan yang paling membuatnya takut, semua suara itu kini hanya terdengar olehnya. 2 hari kemudian, Saras mendatangi kembali rumah Bu Yasinah. Tapi rumah itu sekarang bergaris polisi. Seorang tetangga mengatakan dengan nada berbisik. Bu Yasinah dibawa ke rumah sakit jiwa malam kemarin. Katanya beliau berdiri di tengah jalan sambil teriak-teriak soal anak yang dikurung di atap. Tangannya luka-luka, dia menyakiti dirinya sendiri. Matanya katanya nggak kedip sama sekali. Dan sejak itu, Saras merasa sendirian lagi. Namun sore harinya, sebuah motor metik berhenti di depan rumah. Seorang perempuan berusia 40-an turun,
mengenakan kardigan abu-abu dan masker. Tatapannya ragu-ragu, tapi langsung mengarah ke Saras. "Bu Saras, saya Rani, saya pernah tinggal di rumah ini." Rani menceritakan kisah singkatnya. Tahun 1999, saat ia masih SMP, keluarganya pindah ke rumah itu. Mereka tak lama tinggal, hanya 7 bulan. Tapi selama itu, setiap malam Jumat, ia mendengar suara sesuatu yang berderit di atas plafon. Seperti suara seseorang menggesek-gesekkan sesuatu ke lantai. Dan suara tawa kecil, kadang menangis, kadang berdendang seperti lagu anak. Saya pernah naik ke loteng sekali, saat lampu mati total. Saya cuma penasaran, tapi begitu buka panel kayu itu, saya lihat sesuatu. Ada gambar, coretan, patahan arang, dan ada mainan mobil-mobilan kecil dari kayu tergeletak di lantai. Di pojok ruangan ada lemari besi seperti brengkes. Saya coba buka, tapi tidak bisa. Sejak malam itu, saya mulai mimpi buruk. Anak kecil datang terus ke mimpi saya, minta dibacakan cerita. Kalau saya nggak bicara, dia mulai marah. Rani menunjukkan lengan kanannya. Ada bekas luka bakar kecil yang melingkar. Dulu saya nggak pernah bisa jelaskan ini. Tapi sejak saya tinggalkan rumah itu, luka ini nggak pernah kambuh lagi. Sampai semalam, ia menatap Saras penuh ketakutan. "Saya mimpi kamu duduk di lantai loteng, membaca sesuatu keras-keras. Tapi kamu nggak sadar kalau saya nggak tahu kamu siapa." Lalu saya telepon Bu Ratmi. Katanya penyewa barunya seorang perempuan muda bernama Saras. Rani tidak mau masuk rumah. Ia hanya menitipkan satu benda, foto tua dari album ibunya. Tampak di sana 3 anak kecil zaman dulu, berdiri di halaman belakang rumah itu. Di pojok kanan foto, hampir terpotong, ada siluet jendela loteng, dan bayangan pucat seperti wajah anak kecil menempel di balik kaca. Malam itu, Saras memutuskan membuka kembali pintu kecil menuju loteng. Tapi kali ini, ia membawa senter, alat perekam suara, dan tali pengaman. Begitu masuk, suasana dingin langsung menyergap. Ia menyadari satu hal, ruangan loteng itu kini tampak berbeda. Seolah bertambah panjang. Ada bagian baru di ujungnya, lorong pendek yang sebelumnya tidak ada. Dan di ujung lorong itu, ada lemari besi tua. Saat Saras membuka lemari itu, pintu lemari itu tidak bergerak sedikit pun. Di samping lemari itu, berserakan kumpulan buku catatan dengan tulisan tangan. Saras duduk di tengah ruang loteng yang pengap, dengan berkas buku tua di pangkuannya. Halamannya rapuh dan sudah menguning, ditulis dengan pena tinta berbahasa Belanda yang kerap terganggu goresan cepat dan tinta beleber. Ia menyalakan perekam suara dan mulai membaca perlahan. Di halaman pertama. 27 Juni 1949. Rumah ini sunyi, ideal untuk eksperimen pendengaran dan isolasi suara. Saya butuh keheningan absolut. Di kota ini, hanya rumah ini yang punya struktur kayu berlapis dan dinding loteng ganda. Cocok. Halaman berikutnya mengubah ketenangan Saras jadi gemetar. 12 Juli 1949. Anak itu dibawa oleh relasi saya dari lereng Lau. Ia tuli dan bisu, umurnya kira-kira 7 tahun. Mereka bilang dia berbeda. Saya menyebutnya subjek alpha. Saya tidak menyiksa, saya mengamati. Ia tidak menangis, tidak protes. Ia hanya mendengarkan dengan matanya. Setiap malam, saya membacakan buku di dekat ruangannya. Ia mulai menggambar kembali isi cerita itu di dinding. Tanpa mendengar, ia menerima. Eksperimen ini menjanjikan. Saras membalik lembar berikutnya dengan tangan gemetar. Coretan tinta di halaman itu lebih kasar, tergesa. Agustus 1949, subjek mulai berbicara dalam tidurnya. Tidak dengan suara, tapi benda-benda di sekitarnya berpindah. Mainannya bergerak sendiri. Ia tak pernah turun dari ruangannya, tapi kadang saya mendengar dia bermain di ruang tamu. Suatu malam saya terbangun dan mendapati nama saya tertulis di cermin dengan jari kotor. Dia sering memukul-mukul lantai dari atas, merusak barang, dan memukul saya. Saya memindahkannya ke lemari besi di loteng. Saya ingin mengakhiri ini. Saya mulai takut padanya. Saya rasa percobaan ini gagal. Saya tak bisa menyembuhkannya. Saras menutup buku itu perlahan. Tubuhnya dingin seperti es. Dalam hati, ia tahu anak itu tak pernah dibebaskan.
Suara berderit dari dalam lemari besi membuat Saras terkesiap. Ia merasa lemari besi itu bukan sekadar lemari penyimpanan, tapi juga peti kurungan. Tempat si anak mungkin pernah dikurung hidup-hidup atau mati. Saras membawa buku itu ke bawah, tapi sejak malam itu, suasana rumah berubah. Dinding-dinding seperti berbisik pelan setiap malam. Lantai bergema meski tidak ada yang berjalan. Dan di dapur, panci dan sendok sering ditemukan tersusun dalam pola melingkar, seperti lingkaran ritual, seperti undangan untuk mulai bicara. Saras mulai berbicara sendiri tanpa sadar, membacakan ulang catatan Van Hoon kepada udara kosong. Dan setiap kali ia selesai membaca, ada suara kecil menirukannya, tapi tertunda beberapa detik, seperti anak kecil yang belajar bicara lewat gema. Sejak Saras menemukan buku harian Van Hoon, ia mulai rutin naik ke loteng setiap malam. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada dorongan sunyi di dadanya. Kadang hanya duduk diam, kadang membacakan buku cerita anak dengan suara pelan, seolah sedang menina-bobokan sesuatu yang tak terlihat. Kadang bermain dengan mobil-mobilan kayu. Dan yang paling aneh, setiap kali selesai membaca, ruangan itu terasa lebih ringan, seperti napas yang lama tertahan akhirnya bisa keluar. Di malam kelima, Saras bermimpi. Ia berada di ruang loteng, tapi semuanya bersih, terang, dan hangat. Di sudut ruangan, seorang anak laki-laki duduk membelakanginya. Rambutnya acak-acakan. Ia menggambar di lantai menggunakan arang. Saras mencoba mendekat, tapi kakinya berat. Anak itu berbalik perlahan. Wajahnya pucat, matanya hitam kelam, tapi tidak jahat, hanya kosong. Lelah, ia menunjuk ke arah dinding di mana lemari besi itu berada. Ia melihat Saras lalu berkata, "Di dalam, aku masih di dalam, bukalah." Saras terbangun dengan tubuh gemetar. Hari masih dini, fajar baru merayap dari balik jendela. Tapi entah kenapa, ia merasa harus ke loteng sekarang juga. Dengan tangan dingin, ia naik, menyalakan lampu kepala, dan berdiri di depan lemari besi besar itu, yang selama ini bahkan tukang kunci pun tak mampu membukanya. Dengan jantung berdegup keras, Saras meletakkan tangan di gagang besi. Ia menarik napas dalam-dalam, mendorong. Pintu lemari terbuka perlahan. Udara busuk dan khas besi karat dan pengap menyembur keluar. Dan di dalam ruang sempit yang hampir gelap total, ia melihatnya. Kerangka kecil, dilingkupi selimut tipis usang. Di sampingnya, pensil patah. Gambar anak kecil di tembok dalam. Saras tak bisa berkata apa-apa. Ia menjatuhkan diri berlutut. Tangisnya pecah, bukan karena takut, tapi karena ia akhirnya mengerti, anak ini tidak mati karena dibunuh. Ia dilupakan, dikurung, dan menunggu hingga tubuhnya tak mampu bertahan. Pelan-pelan, Saras menarik tulang kecil itu ke dalam pelukannya, menimangnya seperti seorang ibu yang kehilangan, mengusap rambut yang sudah tak ada. "Maaf, kamu tidak salah, kamu tidak gila, kamu hanya sendiri." Tangisnya pecah, Saras terisak-isak dan berteriak, sambil terus menimangnya. Ia mendoakannya, dalam bahasa apapun yang mungkin dimengerti anak itu. Dalam isakan, dalam kasih sayang yang datang terlambat. Pemilik rumah datang siang itu, bersama polisi dan 2 orang petugas forensik. Mereka menyimpan tulang belulang itu dalam kotak hitam, lalu membawanya ke rumah sakit ujung Dr. Sutomo. Beberapa hari kemudian, Saras menerima kabar bahwa jenazah tanpa nama itu akan dikuburkan secara resmi di TPU Keputih, dalam liang kecil yang sunyi. Di batu nisan tertulis, "Anak tanpa nama." Saras hadir seorang diri di pemakaman itu. Ia membawa satu buku cerita dan meletakkannya di atas tanah, beralaskan bunga melati. Dia juga meletakkan mainan mobil-mobilan yang ia temukan di loteng. Dia berlutut, mengelus nisannya, dan berbisik, "Tidurlah dengan tenang, anak baik. Aku dengar suaramu. Aku di sini. Kamu udah tidak sendiri lagi." Sejak saat itu, rumah di Ngagel tetap berdiri. Tapi tidak ada lagi suara di malam hari. Loteng menjadi sunyi, bukan karena kosong, tapi karena seseorang di sana akhirnya tenang. Dan Saras, ia tidak takut lagi akan suara-suara dari masa lalu. Karena ia tahu, beberapa hantu bukan datang untuk menakut-nakuti,
tapi untuk didengar. Like and subscribe.